Swastiastu. Kami dari kelompok 3 SMK akan mempresentasikan PowerPoint mengenai kurikulum yang digunakan di Sekolah Menengah Kejuruan Pelita Hati. Baik, sebelum memulai presentasi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Vina Fitriani dengan NIM 201202197, ada Niluh Manik Santi Devi Sitangsu dengan NIM 201202198, dan ada saya sendiri, yaitu Putugaluh Layika Manik dengan NIM 20120211201. Baik, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Mani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Namun, sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Manik Santi Devi Sitangsu dengan NIM 2012-02-1198. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan juga 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Kedua, kurikulum 1952 dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Ketiga, kurikulum 1964. Pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar atau SD, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Keempat, kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai 1952 hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Kelima, kurikulum 1975 adalah sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975 inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Keenam, kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan.
Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur-ulang. Dengan pembagian waktu tersebut, diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali catur-ulang dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Kurikulum 2006 berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dari segi ini dan proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dari KBK. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Kurikulum 2013, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad menjelaskan bahwa kurikulum terbaru, yakni kurikulum 2013, akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, yakni filosofi sekolah menengah kejujuran pelita hati. Sekolah mendesain seluruh program dan kegiatan belajarnya dengan selalu memperhatikan 4 aspek perkembangan siswa, yakni perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan sosialisasi, dan perkembangan intelektual. Hal ini dilakukan mengingat seorang anak haruslah memiliki keseimbangan dalam perkembangannya sebagai seorang pribadi yang unik, yang tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lain. Mereka memiliki perbedaan yang tidak sama dengan teman. Keempat aspek di atas selalu diperhatikan oleh staf pengajar. Tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain dan kesemuanya memiliki nilai yang sama pentingnya. Hal ini dilakukan karena setiap siswa harus memiliki keseimbangan perkembangan dalam kehidupannya sebagai manusia pembelajar. Pelita itu berarti cahaya yang di mana sekolah ini akan menjadi cahaya atau penerang untuk memudahkan perjalanan anak-anak dalam menggapai cita-citanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Manik. Selanjutnya adalah visi dan misi Sekolah Menengah Kejuruan Pelita Hati. Visinya menjadi SMK yang berprestasi, membentuk sumber daya manusia berkualitas, berakhlak mulia, dan berwawasan internasional. Misi 1. Mengembangkan kultur sekolah untuk memberdayakan peserta didik agar menjadi insan yang berakhlak mulia, berkarakter, kreatif, dan kompetitif. Kedua, meningkatkan mutu kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Implementasi dari setiap misi. 1. Selalu melaksanakan ibadah dan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Kedua, saling menghormati satu sama lain antar warga sekolah, menjunjung tinggi kejujuran. Ketiga, mengusahakan tenaga pendidik profesional yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik melalui keterampilan khusus agar terciptanya sebuah pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kebijakan mutu SMK Pelita Hati. 1. Menyediakan dan menerapkan sistem pengajaran yang jelas, terstruktur, dan terstandarisasi. Kedua, mengembangkan kemampuan siswa, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Ketiga, selalu meninjau dan memperbaiki sistem manajemen mutu pada seluruh tingkat organisasi. 4. Selalu meningkatkan proses pendidikan dan pelatihan yang bermutu. Tujuan SMK Pelita Hati. 1. Mengembangkan program
operasional secara berkesinambungan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan internal dan eksternal. Kedua, memanfaatkan kemajuan ilmu teknologi guna meningkatkan kualitas program dan jasa pelayanan. Ketiga, membina dan mengembangkan sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan baik pelanggan internal dan eksternal. Keempat, menyelenggarakan pendidikan sekolah menengah yang mengacu pada standar kompetensi dan kebutuhan pasar kerja. Terakhir, mengelola sistem pendidikan sekolah menengah secara profesional sesuai dengan peraturan pemerintah dan mengacu pada kebutuhan industri atau pasar. Selanjutnya, mata pelajaran SMK Pelita Hati. A. Muatan nasional. 1. Pendidikan agama, kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketiga bahasa Indonesia, keempat matematika, kelima bahasa Inggris. B. Muatan kewilayahan. 1. Seni budaya, 2. Kewirausahaan, 3. Pendidikan jasmani, 4. Olahraga dan kesehatan. C1. Dasar bidang, 1. Simulasi, 2. IPA terapan, 3. Kepariwisataan. C2. Dasar program keahlian, 1. Administrasi biro, 2. Perjalanan wisata, 3. Keselamatan kerja pada usaha perjalanan wisata, 4. Bahasa asing pariwisata. C3. Kompetensi keahlian, 1. Perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata, 2. Pemanduan perjalanan wisata, 3. Pengelolaan MICE, 4. Pengembangan produk kreatif, dan terakhir maju sehat bersama. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Galuh. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Putri Galuh Naika Manip dengan NIM 201-202-1201. Saya akan melanjutkan dengan membahas strategi pengajaran, yang dimana pada sekolah menengah kejuruan ini menggunakan strategi pengajaran diantaranya strategi pembelajaran expository, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK, strategi pembelajaran kontekstual atau CTL, dan strategi pembelajaran afektif. Berikutnya, ada metode pembelajaran yang digunakan oleh sekolah menengah kejuruan Pelita Hati, yaitu di mana ada menggunakan metode model pembelajaran penemuan atau discovery, metode dengan model pembelajaran inquiry, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis karya, model pembelajaran training berbasis produksi, serta model pembelajaran berbasis pabrik. Berikutnya yaitu ada organisasi kurikulum sekolah, yang dimana ada 4 macam, yaitu yang pertama ada mata pelajaran terpisah atau separated subject curriculum, mata pelajaran terhubung atau correlated curriculum, yang ketiga ada kurikulum terpadu atau integrated curriculum, dan yang keempat ada kurikulum inti atau core curriculum. Selanjutnya ada metode evaluasi, di mana strategi yang digunakan dalam mengevaluasi pembelajaran adalah kombinasi antara evaluasi berorientasi pada proses dan berorientasi pada hasil atau proses and result oriented, dan sedangkan metode evaluasi pembelajarannya yang digunakan adalah partisipasi, proyek, hasil karya ilmiah, dan ujian. Baik, sekian yang dapat dipresentasikan mengenai kurikulum yang digunakan oleh SMK Pelita Hati yang telah dipresentasikan oleh saya dan kelompok saya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Jaga kesehatan.